Halo, dengan Mbak Nana di sini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia. Nah, pembahasan kita kali ini adalah tentang kalimat efektif. Tapi sebelum eh, membahas materinya, kita Mbak pengen tanya dulu nih. Dari kalian itu pernah nggak sih yang kira-kira ngomong sama orang tapi kok bahasanya susah dipahami ya, nggak ada intinya dia bicara ini, gitu. Nah, bisa jadi orang ini sedang menggunakan kalimat yang tidak efektif, maka kalimatnya susah dipahami. Nah, tepat nih, kita bertemu hari ini untuk membahas tentang kalimat efektif. Jadi apa aja yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama tentang mengenali ciri-ciri kalimat efektif. Yang kedua, mengerjakan soal. Jadi setelah kita tahu materinya, kita uji pemahaman kita. Habis itu menganalisis jawaban, kita evaluasi. Apa sih yang salah gitu ya, teman-teman? Nah, jadi tujuannya pembelajaran hari ini kita pengen mampu memperbaiki kalimat tidak efektif berdasarkan ciri-ciri yang sudah kita pahami sebelumnya gitu. Oke, kita langsung ke materinya. Teman-teman bisa ambil catatan ya, kalau memang dirasa perlu mencatat atau bisa screenshot ya, yang agak mager nyatet. Oke, kalimat efektif. Kalimat efektif itu apa? Kalimat efektif itu kalimat yang maksudnya dapat dimengerti dengan mudah oleh pembaca, nggak belibet, gampang dipahami. Nah, syaratnya apa kalimat efektif ini? Ciri-cirinya apa? Dia punya tiga, Kak. Yang pertama, kelengkapan struktur. Kelengkapan struktur berarti terdiri dari subjek dan predikat minimal sebuah kalimat itu. Aku makan. Subjeknya aku, predikatnya makan. Ya, kelengkapan struktur minimal. Kalau misalnya SPK boleh nggak? Boleh. Yang penting intinya minimal ada S sama P. Kehematan kata itu berarti tidak boros. Kalau ada dua kata yang memiliki makna dan fungsi yang sama, maka gunakan salah satu saja. Contohnya, agar supaya siswa rajin belajar, agar sama supaya itu kan tujuannya sama. Maka pilih salah satu. Apa perbaikannya? Agar siswa rajin belajar. Yang kedua, yang tiga ya, kecermatan. Kecermatan itu meliputi tiga hal. Sesuai dengan EYD, logis, dan tidak ambigu. Sesuai EYD aja bagiannya ada empat nih seenggaknya. Pemakaian huruf termasuk huruf kapital, huruf miring, dan seterusnya. Penulisan kata, pemakaian tanda baca, dan penulisan unsur serapan. Itu yang mencakup EYD. Ya, habis itu logis. Logis itu masuk akal, logik ya. Nah, misalnya ada contoh ini contoh yang tidak logis ya, untuk mempersingkat waktu. Bisakah waktu itu dipersingkat? Kan enggak. 1 jam itu tetap 60 menit, 1 menit tetap 60 detik, dan seterusnya. Sehingga kalau orang ada yang mengatakan ini untuk mempersingkat waktu, dia menggunakan kalimat yang tidak logis. Oke, gitu ya. Ini kalau misalnya Mbak terlalu cepat, kalian bisa request ya, Mbak kecepatan, atau ulangi lagi Mbak bagian ini, gitu ya. Oke, it's okay, santai aja. Oke, kita lanjut dulu ke bagian dari kecermatan yang terakhir ada tidak ambigu. Tidak ambigu berarti tidak memiliki makna ganda, sehingga mudah dimengerti tadi, balik lagi ke pengertiannya. Dengan mudah dimengerti oleh pembaca. Contohnya, dia adalah anak istri Pak RT. Ini adalah contoh kalimat yang ambigu. Anak istri Pak RT. Apakah dia anak dan istri Pak RT atau anak dari istri Pak RT? Ada dua sudut pandang jadinya, ada dua penafsiran. Maka itu tidak boleh. Perbaikannya antara dikasih dia adalah anak dan istri Pak RT atau dia adalah anak dari istri Pak RT. Itu saja ya. Oke, berarti ada tiga. Kelengkapan, kehematan, sama kecermatan. Oke, sudah. Kalau sudah, kita bisa langsung lanjut ke soalnya. Oke, kita uji pemahamannya ya dari sekilas kalimat efektif itu tadi. Oke, di sini ada satu soal. Coba teman-teman bisa baca sebentar, 2 menit ya. Habis itu tulis jawabannya di kolom komentar. Oke, Mbak pengen tahu, sudah paham apa belum nih dari yang dijelaskan tadi? Oke, Mbak tunggu ya. Sudah? Oke, kita perbaiki yang nomor 16. Upaya supaya mengatasi banjir terus dilakukan hingga kini termasuk melakukan. Oke, kita perbaiki yang ini saja, yang nomor 16, abaikan 17 sampai 19. Upaya supaya. Oke, ini berarti tidak hemat kata. Apakah kalau pilihannya tidak perlu diperbaiki jelas salah karena dia sudah tidak memenuhi syarat yang pertama yaitu hemat, ya syarat yang kedua yaitu kehematan. Berarti A jelas salah. Upaya supaya itu berarti melanggar kehematan kata ini ya, berarti harus dipilih salah satu. Jawaban yang mempunyai upaya supaya, maka dia salah. B sama C jelas salah. Oke, kehematan. Habis setelah kehematan, kecermatan. Lihat yang D. Upaya mengatasi banjir yang terus dilakukan hingga kini. Upaya mengatasi banjir yang terus dilakukan hingga kini. Kecermatan itu meliputi EYD. EYD meliputi cara penulisan huruf ya tadi. Nah, awal kalimat itu harus ditulis dengan huruf
kapital, sedangkan ini upayanya tidak ditulis dengan huruf kapital. Maka yang D salah. Tersisa jawaban yang paling benar adalah upaya mengatasi banjir terus dilakukan hingga kini. Yang E ya. Oke, di kolom komentar juga sudah banyak jawab yang E. Berarti teman-teman paham ya apa yang sudah Mbak jelaskan gitu. Oke. Karena sudah cukup bagus nih pemahamannya, tapi Mbak mau make sure dulu barangkali ada yang mau tanya gitu. Karena kalau kita mau bertanya nanti sesat di jalan ya, jangan sampai kita jadi orang-orang yang sesat di jalan gitu. Oke, Mbak tunggu lagi. Ada yang mau bertanya? Tidak? Oke, mungkin kalau nanti ada yang mau bertanya, bisa kalau misalnya malu nih di live Zoom saat kita belajar langsung, nanti boleh tanyakan di grup WhatsApp gitu ya. It's okay, feel free to bertanya gitu, feel free to bertanya gimana ya bahasa Inggrisnya. Pokoknya eh, santai aja kalau mau tanya gitu. Oke, karena sementara belum ada yang mau ditanyakan, makin maaf ya, agak belibet ini. Maka mari kita simpulkan dulu ya. Pembelajaran hari ini tuh kita dapat apa sih? Nah, yang pertama kita dapat kalau kalimat efektif itu adalah kalimat yang dapat dimengerti dengan baik oleh pembacanya atau pendengarnya gitu ya. Nah, kalimat efektif itu syaratnya ada apa? 3K. Apa 3K itu? Kelengkapan, kecermatan, kehematan. Kecermatan itu meliputi EYD, logis dan tidak ambigu. Kehematan itu berarti tidak boros kata. Kelengkapan itu minimal. Sebuah kalimat harus ada subjek dan predikatnya. Oke, itu dia tentang kalimat efektif sekilas ya. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan lebih mendalami lagi. Kalimat efektif itu apa aja sih? Kalimat efektif yang dengan contoh soal yang lebih kompleks ya tentunya nanti yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih karena sudah tidak ada yang bertanya. Mbak tutup dulu pembelajarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.